Terus Ustaz, pertanyaan selanjutnya Ustaz. Ketika ada suami istri berkasus kayak gitu Ustaz. Kemudian kasusnya ini karena si laki-laki si suami dia nggak bekerja Ustaz. Nggak bekerja. Dan yang bekerja adalah si istri. Nah, ini kasusnya seperti apa Ustaz? Maksudnya apakah apakah hubungan ini bisa diceraikan atau bagaimana Ustaz? Nah, Karena laki-laki nggak bekerja nih. barakallahu fikum. Jadi gini, di antara kewajiban seorang suami yang dia harus berikan kepada istrinya, dia adalah memberikan nafkah kepadanya. Dan Ibnu Qudamah dalam kitab Mughni dan Nawawi dalam kitab Majmu' itu membawakan ini sebagai kesepakatan. Ulama sepakat termasuk kewajibannya suami adalah memberikan nafkah kepada istrinya. Istri. Maka mereka mengatakan jikalau seorang suami tidak bisa memberikan nafkah kepada istrinya, maka boleh bagi istri untuk minta cerai. Karena itu haknya dia. Boleh pada istri untuk minta cerai pada suaminya. Iya. Kalau suaminya nggak bekerja. Nggak bisa memberikan nafkah. Nah. Tidak terikat, dia nggak kerja kan, artinya dia nggak bisa memberikan nafkah. Kalau dia nggak kerja tapi duitnya banyak ngalir terus sih nggak apa-apa kan gitu kan ya. Iya benar Ustaz. Yang penting dia nggak bisa ngasih nafkah. Itu boleh bagi dia untuk apa? Untuk Minta khulu ya? meminta cerai. Apa alasannya? Karena dia tidak bisa memberikan nafkah zahir kepada kami, kan gitu kan? Akan tetapi itu haknya si istri. Tapi manakala dia menggugurkan haknya, wis nggak apa-apa. Saya yang penting ridhomu, ya. Aku masih punya duit, atau saya akan bekerja di rumah, jualan apalah begitu. Saya penting cari ridhomu. Sah-sah saja kalau andai kata ada istri yang demikian. Berarti gini Ustaz. Suami istri, suami nggak bekerja, suami nggak memberikan nafkah gitu maksudnya. Dan di sini si wanita atau si istri bekerja dan menghasilkan duit. Nah di sini si istri punya hak, apakah dia boleh minta khulu kepada suami ataupun dia mencari keridhaan suami gitu Ustaz? Kan tadi kan itu kan haknya istri itu. 6. Istri bisa meminta cerai karena sebab itu, Ya. dan istri bisa tidak minta cerai. Keridhaan ya Ustaz ya. Artinya itu kan haknya dia. Ya. Sesuatu yang menjadi haknya dia bisa dia gugurkan. Ya udah, saya nggak butuh nafkah kamu. Mana saya akan ngasih nafkah kamu lah. Bukan kamu ngasih nafkah saya akan ngasih kamu gitu kan. Itu haknya sang istri. Nah, Mesti kembali ke istri lagi Ustaz. iya, itu kaidahnya. Jadi ketika sesuatu haknya istri, maka istri bisa menuntut dan bisa menggugurkan. Misal kasus kayak berpoligami ini. Iya tadi ya. Bermalam itu kan haknya istri. Oh iya betul. Bagi kan? Iya. Tapi ketika dia turunkan atau dia lepas haknya dan diberikan kepada orang lain, boleh kan? Boleh. Boleh. Makanya ketika ada Sauda itu kan, ketika beliau sudah menjadi tua dan gemuk, daripada diceraikan, dia berikan haknya kan kepada Aisyah. Oh iya. Kata para ulama, iya. ini adalah dalil. Ketika itu menjadi haknya dia dan dia gugurkan haknya, maka itu boleh, tidak ada masalah. Nah, cuma ada pesan saya, wahai seorang istri, jikalau kamu memilih yang nomor 2, artinya menggugurkan haknya, disebabkan karena suami mungkin belum mau kerja, atau malas kerja, tapi dalam sisi agamanya bagus, sisi pertanggungjawabnya bagus, cuma dia dalam sisi kerja mungkin malas atau apa. Ada kelemahan di sana saja. Ya, ada kelemahan di situ. Ya, pesan saya, selama anti bisa sabar, maka bersabarlah atas itu. Dan mintalah kepada suamimu ridhonya suamimu. Karena ridhonya suami kamu adalah surga kamu. Masya Allah. Dan bagi saya, layani aja apa yang menjadi haknya suami kan. Haknya suami, layani.
Dan jangan sampai anti menuntut apa-apa dari suami kamu. Karena itu menyakitkan hati bagi Karena suami, itu Ustaz, ya? akan menyakitkan hati kamu dan engkau menjadi suami, menjadi istri dan berkhidmat kepada suami kamu bukan karena suami kamu, tapi karena Allah. Ini penting. Karena Allah. Karena Allah. Jadi dia memberikan haknya atau tidak memberikan haknya gak usah dilihat. Tapi selama engkau melayaninya karena Allah, Cari ridho Allah, Ustaz, ya? ridhonya Allah, insya Allah akan menjadi nyaman dan tentram hati kamu. Itu kalau suaminya tahu agama, Ustaz. Iya. Demi keluarga kan, Ustaz. Iya. Tapi kalau suaminya misalnya agamanya sudah kacau, dia nggak Beda mau, lagi babnya, Ustaz, beda ya? lagi. Ini kan terkait dengan haknya dia. Haknya dia, terkait dengan haknya dia, nafkah atau semisalnya. Gak apa-apa. Dan terus berkhidmatlah kepada suami. Insya Allah dengan engkau mencari ridhonya suami, anti bisa masuk surga karenanya. Masya Allah. Dan insya Allah beberapa hari kemudian mintalah kepada Allah, semoga Allah memberi hidayah kepada suami kamu. Insya Allah sebentar lagi dia akan bekerja dengan izin Allah Subhanahu wa Semuanya ta'ala. nggak ada yang nggak mungkin, Ustaz, ya? Ya nggak ada. Apalagi kita misalnya mendekatkan diri kepada Allah, Ustaz. Ada sebuah ayat Nah. yang menjadi poin penting di sini. Ayat itu ada kasus seorang suami. Allah mengatakan fa'in takrofa fa'in karihtumuhunna. Jikalau seorang suami itu nggak seneng terhadap istrinya, nggak seneng bukan berkaitan dengan agama ya, mungkin fisik atau perilaku atau apalah begitu, yang menyebabkan kamu cerai. Terus apa kata Allah? Fa'in karihtumuhunna fa'asa. Bisa jadi dengan engkau bersabar. Yaj'alallahu khairan katsira. Allah akan menjadikan kebaikan yang banyak. Tahu nggak, Bang? Apa kebaikan yang banyak yang tertera dalam hadis dalam ayat ini? Apa, Ustaz? Anda pengen tahu, Ustaz? Itu luar biasa itu. Jadi awalnya suami itu nggak seneng ya sama istrinya, pengen menceraikan terus, pengen mau diceraikan itu, tapi dia bersabar karena dia berharap janjinya Allah. Allah akan berikan kepadanya kebaikan yang banyak, bukan kebaikan lalu berhenti di sini loh ya, tapi kebaikan yang banyak. Kata lu tafsir begini, kebaikan yang banyak satu, Anda dapat pahala dari istri kamu yang tidak kamu sukai, pahala besar loh. Kedua, mengangkat dosa kamu. Lu kok bisa? Kok bisa aku dapat istri kayak gini aja gitu kan? Sabar ya. Itu kan musibah dan dia bersabar atas itu. Ketiga, bisa jadi Allah jadikan anak yang bisa mengangkat derajat kedua orang tuanya. Dengan kesabaran itu ya kan, Allah berikan anak yang bisa mengangkat derajat kedua orang tua. Ketiga, bisa jadi tahun depan dia berubah dengan total. Berubah dalam fisik itu gimana, Ustaz? Yo berubah bukan fisik yo. Ya yang awalnya kan cantik itu kan hati kan. Betul, relatif, Ustaz, ya. Ya relatif kan. Jadi Allah berubah sulap gitu kan, yang awalnya gak seweneng menjadi seweneng, yang awalnya kayaknya dilihat kurang cantik menjadi cantik kan gitu kan. Allah kan maha mampu. Iya. Nah artinya nggak ada kata nggak mungkin. Jadi ketika suami kamu nggak mau kerja lalu Anda berkhidmat terus karena Allah Subhanahu Wa Taala, Allah akan rubah itu insya Allah. Tak lama kemudian dia akan mau bekerja dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Ada nggak sih kisah dari para sahabat yang dimana sahabatnya ini beliau fakir, kemudian ya, istrinya ghaniyah gitu, Ustaz? Ada. Atau tahu nggak Julaibib? Julaibib ya, yang orangnya kecil, Afwan. Masuk Julaibib itu kan Ahli memiliki surga. punya kekurangan dari semua sisi. Nah, Julaibib. iya. Ini kasusnya dalam hadis Bukhari itu. Nah. Ada seorang wanita yang janda dan memang semua janda itu kalau mau nikah lapor dulu ke Nabi, barangkali Nabi itu mau. Gitu kan. Nah, Julaibib ini itu ngelamar kemana-mana ditolak aja. Karena kekurangan. Sudah fakir, sudah elek, sudah pokoknya wis. Pokoknya ada semua di sudah ada pada beliau, Masya Allah. Terus kemudian barakallahu fiik, Rasul itu ngelamarkan Julaibib
Rasul melamarkan untuk Julaibib. Ya untuk Julaibib. Mm-mm. Awalnya itu orang tuanya itu Orang tua si perempuan ya? ya seneng pol kalau Rasulullah dikira Rasulullah yang lamarkan gitu kan. Iya. Setelah disampaikan Julaibib yang saya lamarkan. Mm-mm. Kata si orang tua, bentar wahai Rasul. Tak rembuk dulu sama Si anaknya. sama anak dan istrinya. Mm-mm. Itu sebelum ngomong ke istrinya, ngomong ke suaminya, sebelum ngomong ke anaknya, ke istrinya dulu. Mm-mm. Awalnya kasus ya bertanya sama kalau Rasul yang terima, wah seneng pol. Bukan untuk Rasul tapi Julaibib sih. Kalau gitu kita rembukan dulu lah. Saat rembukan itu terdengarlah si anak. Oleh si anak saja. Ya, si anak itu mendengar. Mm-mm. Terus dia mengatakan, selama Rasulullah yang menikahkan, saya akan terima. Dan Allah tidak akan menyia-nyiakan selama yang menikahkan itu Rasulullah SAW. Bayangkan itu, nikahlah. Nikahlah yang awalnya fakir menjadi kaya dengan sebab keberkahan seorang wanita ini apa? Mengabulkan apa yang diminta oleh Rasulullah SAW. Ini kasus lo ini. Artinya bahkan dalam riwayat itu dia termasuk orang yang paling besar nafkah kepada istrinya. Kalau nafkahnya paling besar, dia paling apa? Kaya. Jadi dia nafkahnya paling gede di antara sahabat-sahabat yang lain. Sebab keberkahan dari mengabulkan apa yang diminta oleh Rasul. Jadilah keberkahan itu pada Karena mentaati keluarganya. Rasulullah saja. Enggak, jelas. Ini contoh kan gitu loh. Jadi dari miskin jadi Ya kaya. ayo Masya Allah. Tapi Masya Allah itu sesuatu yang Masya Allah kayaknya di luar pikiran kita saat. Iya. Artinya ketika ada suami nggak punya apa-apa, terus istri bersabar atas si suami dan mencari ridha Allah, itu Allah akan berikan ganjaran Iya, Ustaz ya. Insya Allah. Insya Allah.